Total desa se-Jawa Barat teh 5.312 desa. 5.200. Karena kan Total patriot desana 440. 400. Hampir kurang setik di 10% ya. Beri Sekitar targetnya 60. Target itu 10% dari jumlah desa. berarti bakal aya rekrutmen deui patriot desa. Kemungkinan di 2021 mah. Assalamualaikum Mang Aceng, Sampurasun. Waalaikumsalam Kang Bayu. Luar biasa nih. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berbincang-bincang ya. Minong meureun bincang-bincang mah ngan kerek ayeuna we podcast. Ini launching podcast pertama ya Om ya. Dari Sabah Desa Institute. Jadi Sabah Desa tuh kieu we elegna ge belasan juta lah pengadaan alatna ge ieu. Jadi lebar lamun teu dipake ya. Jadi kamari diskusi jeung rekan-rekan. Jadi ini sekaligus coba-coba nih Om nih. Coba-coba we trial and error. Mah saha nu pas dicoba-coba. Korprop we lah urang cobanya, Korprop Patriot Desa. Perdana. Tadi rek ngajakan Mang Rahman ngan si Odik teu mawa hiji deui yeuna dipaskeun. Perdana karena kepentingannya subscriber. Patriot Desa kan banyak, seprovinsi ya Om. Pokoknya cirian tah barudak Patriot Desa nu teu ngasubscribe nya. Ulah dikontrak deui. Aya sabaraha Patriot Desa teh? Ultimatum 440 personil. 440 personil di 18 kabupaten 1 kota. Berarti total desa teh sabaraha Jawa Barat? Total desa teh nembe 300-an desa lah. Enggak, total desa se-Jawa Barat teh 5.312 desa. 5.200. Total patriot desana 440. 400. Hampir kurang setik di 10% ya. Beri Sekitar targetnya 60. Target itu 10% dari jumlah desa. Berarti bakal aya rekrutmen deui patriot desa. Kemungkinan di 2021 mah moal aya rekrutmen karena kan COVID jadi refocusing, rebudgeting. Tapi gaji amannya lancar. Gaji mah alhamdulillah. Tiap bulan alhamdulillah. Lancar, aman. Bu Erin tos ditraktir kan? Manya salila tahun can pernah ngasaan gaji patriot desa. Ditraktir eta kamari mie ayam ditraktir kamari. Wah, ciriannya lamun can traktir mayar ayeuna geus di podcast di awas mun teu mayar. Pokoknya mah bebas lah di dia mah di Sabah Desa mah. Jadi patriot desa teh selama 1 tahun terakhir naon wae tah nu bisa dibanggakan gitu oleh tugas Kang utama. Emil. Kan program Kang Emilnya patriot desa teh. Program gubernur. Kalau saya lihat-lihat di sini kan program nama sebenarnya kan One Village One Company ya. Iya. Salah satu untuk mendorong percepatan satu perusahaan satu desa teh melahirkan program Patriot Desa. Nah, itu kumaha tah 1 tahun terakhir. Bari udud bebas. Awalnya itu Patriot Desa itu kan satu pilar, One Village One Company. Program unggulan Pak Gubernur yang secara tata kelola itu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat di bawah naungan bidang KPPM. Nah, seiring dengan evaluasi program itu diperluas peran Patriot Desa itu Om. Jadi bertumpu pada 3 pilar. Yang tadi One Village One Company, yang kedua digitalisasi desa digital, yang ketiga itu gerbang desa. Dan awal personil Patriot Desa itu 110 di tahun 2019, awal Desember ditempatkan. Itu di 50 desa. Kemudian sampai saat ini tahun 2020 itu sudah ada 4 angkatan. Jadi jumlah total Patriot Desa itu sudah 440. Berarti 4 angkatan itu 1 angkatan di 2019 akhir, 2019 akhir, 3 angkatan di tahun 2020. Posisi Kang Mang Aceng itu sebagai Abdi kalau Rosan ditempatkan di Bandung sebagai koordinator provinsi. Walah, Korprop. Berin Korprop.
Gaji lah gede atuh. Kalau perempuan 3 digit lah. Hah? 3 digit. Camry. Wah, gaya eselon sebar eta 3 Camry. digit gaji. 3 digit. Kapal judul kamu. Judul Korprop berarti caket sareng Kang Emil atuh. Ya disebat caket panginten karena memang kita berjejaring langsung dengan para lingkarannya gubernur, circle-nya gubernur. Bocoran ya mah tingkat kepuasan Kang Emil ya sebagai Jabar 1 ya gubernur terhadap setelah 1 tahun implementasi program Patriot Desa teh kumaha ta tingkat kepuasan persentase atau kumaha sangat puas atau biasa saja atau mengecewakan atau Kang sepertinya Emil puas. Kalau disebut sangat puas kayaknya belum karena memang baru berjalan 1 tahun memang kita cukup naik kalau membanggakan 1 tahun itu sudah sesuai dengan ekspektasi karena memang masih banyak PR juga bagi kita selama 1 tahun itu memang dirasa kurang. Talamun Mang Aceng ditaros ku Kang Emil nya cek Kang Emil Korprop apa yang bisa dibanggakan oleh Anda gitu program Patriot Desa teh kira-kira apa saja yang bisa dibanggakan gitu yang bisa saya ceritakan sebagai gubernur Jawa Barat terhadap masyarakat desa kira-kira apa saja tuh yang bisa dibanggakan. Kita itu kan punya amanat core utama dari pemberdayaan masyarakat itu kan ke ekonomi melalui One Village One Company di mana Patriot Desa ini sebagai fasilitator integrator dan juga akselerator itu secara tugas fungsinya menyentuh ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Targetnya itu bagaimana di desa itu ada BUMDes yang aktif, kemudian ada embrio unit usaha yang dijalankan oleh desa. Nah, embrio unit usaha itu sebagai sentrum gerakan ekonomi desa yang kemudian fasilitator masyarakat, fasilitator desa, yaitu Patriot Desa bersama masyarakat melalui pemetaan potensi desa dan saat masyarakat tahu bahwa potensinya itu misalkan ke pertanian, kemudian memanfaatkan sektor ekonominya ke pertanian. Jadi antara unit ataupun core embrio unit usaha itu berdasarkan potensi desa. Jadi sampai saat ini kalau misalkan ditanya oleh Pak Gubernur apa yang kemudian bisa dibanggakan dari Patriot Desa itu sederhana. BUMDes terbentuk dengan kepengurusan yang aktif, kemudian embrio unit usahanya ada berdasarkan potensi alamnya. Itu paling yang bisa kita. Jadi yang dimaksud One Company teh BUMDesnya. BUMDes. Bukan, tapi nanti BUMDesnya ada PT atau apa? Ya itu tergantung kebutuhan desa. Oh iya. Bisa tapi alat ukurnya berarti BUMDesnya berjalan. BUMDes berjalan. Ada kepengurusan yang aktif dan BUMDesnya itu sehat. Jadi Kang Emil temernya, BUMDes ya. BUMDesnya di mana? Cenah saya mau kunjungan ke mana kira-kira minta rekomendasi ini dari yang paling membanggakan gitu sejauh Barat. Sebenarnya dari 50 desa penempatan awal itu banyak yang bisa kita banggakan. Apa itu ke sektor ekonomi kreatif ataupun pariwisata. Contoh misalkan di Kabupaten Sukabumi itu kalau kita berkunjung ke daerah Cisolok. Coba berkunjung ke daerah Pasir Baru. Desa Pasir Baru. Desa Pasir Baru. Di Desa Pasir Baru itu teman-teman fasilitator lapangan Patriot Desa itu tentu bersama masyarakat Om ya, nggak bisa berdasarkan atas usulan dari Patriot Desa karena kan partisipasi yang dibangun. Mereka itu mengembangkan satu embrio unit usaha yang cukup fenomenal. Ini menyentuh ke pariwisata. Dan dekat lautnya jadinya mah. Nah itu uniknya, meskipun tipologi desanya itu pesisir, tapi ada potensi lain ternyata. Ada potensi perbukitan. Jadi si perbukitan ini disulap menjadi destinasi wisata yang kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke sana itu, kalau pernah lihat Rio de Janeiro Brazil, ya mirip pemandangannya seperti itu. Jadi landscape Pelabuhan Ratu, geopark, bentangan alamnya, geopark di Pelabuhan itu terlihat jelas di Bukit Cienong namanya. Bukit Cienong. Siap. Itu keren banget. Keren itu setelah didampingi oleh Patriot Desa. Aslinya lain klaimnya kayak bukan klaim. Bukan. Karena memang
Oh iya, saya buka nih di googling. Nah, bisa dibuka di buku Cienong. Iya, lamun dibuka dina inovasidesa.kemendesa.go.id nya. Desa Pasir Baru kembangkan wisata kreatif Bukit Cienong ya. Buka ganya. Sok buka. Anu penulisnya Bayu Permana, direktur sama desa. Asli ya lain hoak. Tinggal itu. Tuh kamera tinggal itu. Nah jadi orang itu dulu. Nah jadi direktur sama ya, desa. Asli ya tanpa settingan aja. Tuh. Ya, aja. Wah, eta iraha nulis tahu. Teuing kala urang 2000. Urang gitu enggak pernah nulis ieu. Dua kala. Ini di website Inovasi Desa, ini nyampurannya 25 September 2020. 25 Desember. Ya. Saya bagian nulis aja sebetulnya kan kadesa ada pernah gitu. Nanti menang bahana di saha meureun. Kareta gantungnya ya. Kareta jika spot-spot selfie meureun di belakang. Itu keren sekali Om. Jadi kalau kita berkunjung ke situ itu pemandangannya itu mirip di Rio de Janeiro. Ya. Landscape, geopark pelabuhan itu terlihat jelas. Selain wisata apalagi itu yang di sektor itu real gitu. Core utamanya itu di sektor pariwisata. Cuma mereka kan fokus di kelembagaan BUMDes. Jadi sebetulnya versi Patriot Desa itu, imajinasi Patriot Desa itu akan mencetak BUMDes seperti apa? Sederhana sebenarnya. Jadi karena memang core utamanya BUMDes, maka yang difasilitasi oleh teman-teman fasilitator lapangan itu bagaimana menciptakan satu tatanan administrasi BUMDes yang sehat. Tentu kelembagaan BUMDes. Nah, kerja-kerja Patriot Desa tentu kerja-kerja kolaboratif karena tidak bisa solo karir Om ya kalau di desa itu. Dimana di desa kan ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa. Nah, aktivitas yang dilakukan teman-teman lapangan itu lebih ke bagaimana membangun kelembagaan BUMDes ini secara kolaboratif bersama pendamping desa. Pendamping desa dalam yang program P3MD. Yang dari Kemendes. Kan dari P3MD itu ada CEO BUMDes Om ya. CEO BUMDes. Ya. Itu bidangnya PUM kalau nggak salah. Nah, sama program dari provinsi. Ini cair Chan honornya. Hah? Beres. Nama dirapelin. Cairnya. Kena bulannya cairnya. Wah, sulah ngomong tuh cair. Iya, engke di posting di YouTube bahaya di ditambah Pak RK ditambah. Oh, ditambah ya. Tolong sampaikan ke Pak RK ini aspirasi dari teman-teman PLD-nya. Oh, jadi urusan Pak Gubernur eta. Iya, kan dari APBD provinsi kan yang CEO BUMDes kan? Coba pangharewoskeun ka Pak RK. Urusan KDPMD tama ulah ke Pak RK. Oh iya, KDPMD. Ya ini mah kan itu ke mana-mana nama gimana Pak Korprop atuh. Nanti saya sampaikan. Sampaikan ke Korprop. Korprop sama-sama Korprop koordinasi lah. Ini kesejahteraan di lapangan ya harus ditingkatkan. Terus saya pernah ikut seminar sama Pak Dr. Sofian Saf itu kepala apa itu pusat P3M, pusat pengembangan pengabdian gitu pedesaan IPB lah. Dari IPB itu dia bilang bahwa sebetulnya program One Village One Company ini dia jadi persoalan secara substansial dan secara praktek juga. Karena kalau melihat pengalaman pengembangan sektor pertanian di pedesaan itu sebetulnya sulit sekali kalau dia harus dikembangkan dalam skala desa. Sulit. Kenapa kalau kita lihat ke Australia misalnya, di Australia itu peternak kerbau misalnya, domba yang sukses itu yang punya puluh ribuan kerbau. Lamun skala desa mah paling oke 100, 200. Itu biaya produksinya akan sangat tinggi, tidak berbanding dengan laba yang didapatkan dari pertanian. Tapi beda lamun pertaniannya hektaran gitu. Sementara dalam kultur Jawa Barat misalnya, di kita ini kan fokus pembangunan Jawa Barat itu lebih ke sektor propertinya, dipakai perumahan, wilayah-wilayah desa itu dibangun ku developer macam-macam lah sektor properti. Sehingga sektor pertanian itu kan angka luas lahan pertanian di Jawa Barat itu tiap tahun itu menurun terus. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat Jawa Barat itu kan
minat terhadap usaha di sektor pertanian berbasis potensi desa menaon deui kan ayo lain pertanian itu sangat rendah. Sisi lain juga sektor pertanian tidak menjanjikan, tidak menjamin. Selalu saja dijadikan sampingan lamun cekang Irman di BP2DK mah kan gitu. Selama ini orang desa itu menganggap bahwa usaha pertanian itu selalu dijadikan sampingan, makanya penghasilan oge tidak pernah menjanjikan, menjamin kesejahteraan gitu. Nah, kira-kira dari Korprop sendiri apa rencananya gitu melihat situasi dan fakta di lapangan seperti itu? Ya. Bahwa kita akui juga bahwa program One Village One Company secara komprehensif kalau skupnya desa memang tidak terlalu ayeuna kan masyarakat desa mah paling 100 meter, 200 meter. Makanya dipakai. memang itu di internal Patriot sendiri. Jangan gagal panenna. Sehingga itu memunculkan evaluasi program yang tadinya konsentrasi Patriot desa itu di hanya OPOK, kemudian kan diperluas perannya. Diperluas perannya menyentuh ke sektor digitalisasi desa dan juga gerbang desa. Karena memang secara lokus One Village One Company itu justru memang diartikan secara lokalitas dan sederhana. Jadi tidak sampai ke kita harus menargetkan bahwa perusahaan ini misalkan sektor ekonomi dengan omset yang begitu besar, dengan luas wilayah yang begitu besar. Tapi tidak, kita lebih ke bagaimana sebenarnya membangun partisipasi masyarakat. Di masyarakat itu kan banyak para pelaku usaha kecil menengah, UMKM, kemudian itu yang kemudian di-hire oleh Patriot Desa ke ranah inovasi. Contoh misalkan. Di Gunung Jampang itu komoditas kopinya tinggi. Gunung Jampang itu di daerah Garut. Ya. Komoditas kopinya tinggi. Nah, kemudian yang menjadi soal itu mereka kan hanya menjual kayak sejenis gaba, ceri, tidak kemudian juga memanfaatkan kopi itu pada ranah-ranah inovasi. Mereka memproduksi kopi, kemudian yang dijual itu hasil jadi. Nah, Patriot Desa datang ke Gunung Jampang itu juga dengan memanfaatkan komoditas kopi itu. Di mana inovasinya, packaging, mereka fasilitasi, kemudian pelatihan wirausahanya juga difasilitasi. Kemudian pada sektor pasarnya pun diakses, dibuka sektor pasarnya. Sehingga memang tadi kita memahami One Village One Company ini secara sederhana saja gitu. Secara sederhana di situ ada potensi apa, kemudian manfaatkan potensi itu untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Ya. Apalagi jadi, sekarang di masa pandeminya. Apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi kata kuncinya meningkatkan produktivitas. Yang tadinya warga desa itu lamun hayang mendapatkan penghasilan indit ke kotanya, cari pekerjaan di kota, sementara di kota hari ini sudah di PSBB-nya. Karena memang gini target Patriot Desa itu juga nggak muluk sebenarnya, ingin menekan urbanisasi. Karena kita tahulah bahwa sekarang itu kan tingkat urbanisasi di desa itu tinggi, orang cari-cari penghasilan itu kan ke kota. Nah, ini juga menyambut tagline-nya Pak Gubernur. Pak Gubernur itu kan ingin bahwa kita itu tinggal di desa, tapi penghasilannya kota dan bisnisnya itu mendunia. Karena di desa itu segala rupa ada, seluruh potensi. Berarti tinggal ulangi tinggal di desa. Penghasilan orang kota. Bisnis mendunia. Mendunia. Oke. Ya, kita bisa gini sih. Apa saja kira-kira syarat-syarat yang memungkinkan orang desa bisa punya bisnis yang mendunia, penghasilan orang kota, dan bisnisnya mendunia? Syarat utamanya masyarakat harus melek teknologi, Melek teknologi. Ya, makanya kan dibangun. Tapi pan iya di wilayah desa khususnya Jawa Barat pedalaman mah infrastruktur internet. Ya, tentu. Infrastruktur jaringan sedih Sukabumi wae di dia kan. Ya, Ciambar lah, Ciambar kan Pelosok ka Wangunjaya ka Ambarjaya Sukabumi di Cianjur memang infrastruktur internet itu cukup. Areknya cek kasarna bagaimana kita bisa mau mendunia kalau infrastruktur telekomunikasinya saja belum merata. Kita itu di Patriot Desa sempat melakukan riset dan kerjasamanya dengan Universitas Twente Belanda. Nah, yang jadi responden terbesar itu Patriot Desa dan juga masyarakat desa. Kemudian hasilnya kira-kira hasil kasarnya gini, bahwa
produktivitas masyarakat itu tidak ditunjang berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi. Karena memang salah satu masalah terbesar di desa itu infrastruktur jaringan internet yang tidak merata. Banyak-banyak pedesaan yang kemudian potensinya cukup hebat, kemudian potensi itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik karena memang infrastruktur jaringan internetnya cukup jelek lah gitu. Maka memang kerja-kerja kolaboratif yang dibangun Patriot Desa itu juga menyentuh pada itu. Contoh misalkan tadi balik ke Gunung Jampang. Gunung Jampang itu kalau kita berkunjung ke sana nggak memungkinkan ada fasilitas internet yang bisa memadai karena memang aksesnya yang infrastruktur jalannya jalan itu parah banget Om. Dari kecamatan ke desa itu bisa sampai 3 jam. 3 jam. Bayangkan kecamatan ke desa. Paling di sini kalau di Sukabumi kecamatan ke desa itu paling lama itu 15 menit. Itu bisa sampai 3 jam. Tergantung Sukabumi mana. Kalau Sukabumi Utara sih. Sukabumi Utara mas setengah jam kayak kakudelingan. Kecuali Selatan ya Om. Kecuali nu kedua. Angger we embung nu kedua. Nah kemudian pembangunan kerja-kerja kolaboratif ini dilakukan hingga akhirnya kan Diskominfo menyepakati untuk dibangunnya infrastruktur. Kominfo Jabar ya. Kominfo Jabar. Ya alhamdulillah nama jadi aya internet we. Iya alhamdulillah kabarnya juga Kecamatan Ciambar Sukabumi tuh Cikidang sama non jadi teh. Warung Kiaranya. Warung Kiara Cikidang sama Ciambarnya dapat program kawasan itu. Jadi Kominfo menyediakan jaringan internet tuh. Nah, desa sendiri yang menyiapkan infrastruktur, tower BTS gitu, lewat dana desa. Balik lagi Om ya. Mungkin sama ya di kabupaten lain juga ada program kabupaten itu. Lain. Jadi hasil dari penelitian itu bahwa 82% masyarakat Jawa Barat itu adalah pengguna internet. Baik di kota ataupun di desa. 82%. 82%. Tapi yang mirisnya 82% pengguna internet itu dia tidak memanfaatkan aktivitas ekonomi produktif dengan penggunaan teknologi informasi itu. Dipakai TikTok ya benernya. TikTok, Facebookan, Instagraman itu. Nah, apa yang dimaksud Pak Gubernur ini bisnis mendunia itu justru kalau kita tafsirkan secara sederhana saat kita mampu memanfaatkan teknologi informasi ini untuk hal-hal yang produktif, betul. Untuk aktivitas ekonomi. Orang misalkan boga kreativitas bisa ngarajin naonnya, bisa bikin kerajinan tangan atau misalkan bisa bikin jam dari bambu atau misalkan ekraf lah gitu ekonomi kreatif lainnya. Tapi kan kalau misalkan kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, contoh klik misalkan. Asupkeun karena beli-beli, asupkeun karena Tokopedia, asupkeun karena Bukalapak. Bapak dibayar sabaraku Tokopedia jeung Bukalapak. Contohnya. Karena di Patriot Desa ada pelatihan e-inventory dan e-commerce Om. Nah, yang memang domainnya masuk ke e-commerce. Yang tadi berarti One Village One Company, digitalisasi desa. Salah satunya. Meskipun sebenarnya sudah ada desa yang didampingi yang hari ini sudah mendapatkan income dari transaksi online gitu melalui e-commerce. Di desa Tanjung Mulia. Dia pakai marketplace yang sudah ada kayak Bukalapak dia itu kan lain-lain. Lebih ke ekonominya itu ke kayak olahan pangan gitu ya Om ya. Kayak keripik. Mereka tuh kan kayak olahan-olahan pangan itu banyak ya. Olahan keripik dan sebagainya. Itu mereka pasarkan di Tokopedia. Jadi mereka sudah bisa mendapatkan income melalui Tokopedia itu. Terus dari itu jasa pengiriman ada. Ada. Jasa pengiriman sampai desa itu ada. Desa mana tah? Tanjung Mulia. Tanjung Mulia Sumedang. Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Nah, kalau gerbang desa tadi kan digitalisasi desa. Kalau di gerbang desa program konkretnya apa? Program konkretnya itu Patriot Desa sebagai integrator, di mana program-program pemerintah provinsi, program pemerintah kabupaten kemudian diakses. Kan di provinsi sekarang ada program Kampung Caang. Terus kemudian ada program Kampung Caang teh PJU namanya? Ya kayak enggak. Kampung Caang listrik itu masuk desa gitu. Listrik masuk desa, tapi desanya yang sama sekali enggak ada PLN masuk. Jadi pakai mikro hidro gitu. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air
Yang memang PLN sama sekali nggak masuk. Itu program dari mana? Itu program dari sekarang itu Kampung Cam itu kalau nggak salah masuknya ke Bapeda. Bapeda Ya, Provinsi Jawa Barat yang tadinya juga masuk di domain. Oh ya, di Sirampak Sekar mun teu salah menuna aya nya eta teh Kampung Caang. Menuna. Nah, selain Kampung Caang itu kan ada program kayak jembatan desa. Ya, jantung desa, homestay. Jantung homestay terus kemudian itu jalan. Ya. Jembatan jantung desa itu jembatan gantung desa. Enggak, maksudnya programnya sudah akan jalan atau sudah jalan? Sudah ada beberapa desa yang sudah jalan, cuma karena memang kemarin itu kan. Oh ya guys, ini ya. Kopinya Sunda Hejo guys. Pantesan enak. Enaknya? Enak. Kamang Ijal misalnya lah. Abi kan pesan Kamang Ijal. Nah, jadi kemarin kan karena memang kita terkendala di suasana Covid dan memang Covid-nya bocoran lah ya mah 2021 maksudnya dikontrak deh mual Patriot Desa. Insya Allah dikontrak. Dikontrak. Rekrutmen mah mual aya. Tapi dari 4 angkatan ini dikontrak semua. Semua dikontrak. Kontrak semua. Ya. Sabar sih gajinya. Ya, sarua aja kan kamari. Sarua aja gak kamari sabana. Mungkin ngabejakeun gaji. Oke. Sarua. Pokoknya namanya Omat Kang Aceng hatur nuhun sudah berkunjung ke Saung Panampian di channel Sabah Desa Official. Pokoknya cirian tangke barudak Patriot anu henteu ngasubscribe nya. Kontrak lagi tos muncul. Oh, tos muncul. Nya wayahna we ajakan barudak Patriot Desa untuk mensubscribe ini channel yang baru dirintisnya. Wayahna ampun aja. Oke, terima kasih atur nuhun Mang Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.